sedih sih, sedih banget gitu. Cuman gue gue sih punya ritual sendiri, maksudnya kayak gue kalau ketika kalah atau ketika down itu selalu ke kamar mandi. Halo semua, di sini kita akan mengadakan sebuah proker baru, yaitu proker dari Departemen Ristek yang berkolaborasi dengan Departemen Kominfo. Nah, untuk prokernya itu yang bernama Cian Talks, yaitu seputar tentang ngobrol dengan masyarakat SI lah, untuk kayak sharing berbagi ilmu gitu. Nah, untuk kebetulan di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat-sangat spesial, yang sudah ya pasti orang udah pada tahu lah, sama Ahmad Sohibul Sultani yang biasa dipanggil Tony. Halo Ya, semuanya. bener. Halo Tony, apa kabar Tony? Ya baik-baik aja walaupun lumayan stressful lah ya di rumah terus. Ya, oke, pasti ini banyak cerita saat-saat WFH ya. Nah, kita berdua nih ingin ngobrol-ngobrol seputar itu, Ton. Kita ingin mengetahui gimana sih seorang mahasiswa tuh masih survive loh di tengah-tengah WFH ini, masih bisa produktif. Iya, iya. Boleh. Oke. Nah, mungkin untuk awal-awal ini sebelum jauh ke sana, kita mungkin mau bahas ini, Ton. Tony kan kemarin beritanya nih sempatan ikut Mawapres ya, Mawapres Telkom. Benar. Mawapres Telkom. Nah, itu mungkin bisa diceritain, Ton, apa sih itu Mawapres dan gimana tuh prosesnya untuk ke sana bagi yang belum tahu. Oke. Jadi buat teman-teman bagi yang belum tahu, Mawapres itu kepanjangannya kan dari mahasiswa berprestasi. Jadi intinya perlombaan lah atau kompetisi untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa berprestasi, intinya di seluruh Indonesia ya, secara umum. Tapi biasanya di setiap kampus itu ada penyeleksian dulu. Nah, kebetulan itu memang udah kayak semacam mimpi dari sebelum masuk kuliah. Pengenlah bertengger di nasional gitu kan, bertemu orang-orang kampus-kampus lain gitu kan, untuk menunjukkan bahwa orang desa kayak kita ini kan dari desa kan, itu bisa loh untuk unjuk gigi, nggak cuma orang-orang Jakarta mulu gitu kan. Nah, habis itu ketika udah buka nih, udah masuk Telkom, kemudian udah buka di tahun kemarin, tahun 2016, itu kan ada Kak Tania kan sebelumnya. Dan Kak Febian, sebelum Kak Tania kan Kak Febian itu. Nah, Kak Febian itu kenal baik sama aku, sama gue kenal baik, terus cerita-cerita tuh di situ, Mawapres tuh kayak gimana, apa aja yang dinilai. Nah, komponen utama yang dinilai di Mawapres itu adalah kontribusi ke sosial sebenarnya. Jadi, bagaimana mahasiswa itu memiliki kontribusi ke dunia sekitar atau lingkungan sekitar. Kontribusinya itu macam-macam. Kalau mungkin gue kan lebih ke akademis ya, kayak kontribusinya di lab, ngajarin orang, ngajarin praktikum kayak gitu kan. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa FEB atau FKB itu kontribusinya lebih ke sosial, kayak ikut organisasi eksternal atau ikut organisasi BEM segala macam. Nah, jadi itu sih kelas pandang dari Mawapres, ininya yang dinilai itu kontribusi sosial dan kecakapan lah, dan prestasi. Oke, tadi kan Tony ikut ini juga ya di lab, kemudian sempat jadi ini ya Tony ya, ngasisten riset dosen. Ya, saya riset dosen. Itu berarti masuk penilaian di Mawapres ya Ton? Beberapa poin-poin itu. Kalau masalah penilaian di Mawapres itu sebenarnya banyak ya komponen. Pertama itu yang jelas IPK, karena mahasiswa berprestasi itu ya harus menjaga stabilitas. Iya. Berarti kalau misalnya apa ya, si mahasiswa ini aktif nih, tapi terus sosialnya juga ibarat kata bisa dibilang bagus, tapi terus IPK-nya ya di bawah gitu, berarti belum tentu bisa daftar juga nih, Ton. Kalau daftarnya bisa, tapi kemungkinan untuk masuk ke podium itu agak susah. Karena kan bersaing dengan orang-orang yang punya IPK gede kan. Nah, jadi kalau nggak salah IPK itu penilaiannya sekitar 20%-an lah. Jadi lumayan gede banget itu. Nah, kenapa sih harus IPK? Aku sempat tanyain, kenapa harus IPK? Karena gini, kita kan sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita itu ke diri kita sendiri sebagai mahasiswa dan ke orang tua yang udah biayain ya. Jadi
salah satu bukti konkret berterima kasih ke orang tua atau bertanggung jawab pada diri sendiri yaitu dengan nilai bagus. Jadi itulah yang bisa dikuantify gitu kan. Untuk aspek-aspek lainnya kan biasanya susah untuk distandarisasi, semua ikut BEM divisi ini. Gimana standarnya dia bagus atau enggak, itu kan susah kan. Nah, terus penilaian yang lain itu ada karya tulis ilmiah. Jadi kita waktu pendaftaran tuh disuruh ngumpulin karya tulis ilmiah, ya semacam makalah tugas lah ya kalau kita sebagai mahasiswa. Cuman itu lebih advance, cuma nggak jauh beda dengan TA, jadi di bawah TA sedikit. Nah di situ karya tulis ilmiah itu kita nge-purpose atau nge-proposal gitu, intinya apa yang mau kita kembangkan dari Indonesia. Itu sih penilaiannya, itu karya tulis ilmiah, IP nilai, kemudian kontribusi di organisasi, sama prestasi nasional kalau ada. Nah, kan itu aspek-aspeknya kan juga banyak tuh, Ton. Nah, itu lu waktu itu pernah berekspek gak sih lu bakal bisa jadi, masa enggaknya podium gitu kayak lu juara 2 gitu kan? Pernah kepikiran nggak? Kalau kepikiran sih sebenarnya enggak ya, maksudnya kayak nothing tulus aja gitu kan. Jadi ke gue itu mikirnya ya udah ikut aja, paling enggak gue udah tahu gimana atmosfer berkompetisi di Telkom. Tapi sejujurnya semenjak gue tingkat 1 itu gue udah nargetin sesuatu. Jadi sesuatunya itu, ini kemungkinan orang-orang jarang yang tahu sih, kayak gue nargetin untuk manggil orang tua gue ketika wisuda. Jadi kan di tiap fakultas itu kan selalu ada mahasiswa berprestasi ya, pilihan 1 gitu kan di tiap fakultas. Nah itu biasanya ketika wisuda itu orang tuanya dipanggil ke depan, dan itu menurut gue priceless sih, maksudnya kayak penghargaan banget gitu kan. Nah salah satu caranya itu juga ikut Mawapres ini, tapi sayangnya karena lagi corona dan kayaknya kita lulus di saat pandemi ini, jadi kayaknya itu nggak bisa deh. Oh iya. Oh ya, sebelumnya Tony juga termasuk ini ya, ikut program 3,5 dari program studi ya, Ton? Benar-benar. Hebat emang. Berarti gimana tuh, Ton? Ini kan kamu udah mulai masuk TA yang kedua ya? Mulai pembahasan nih. Semester depan TA 2. Itu persiapan ke sana bagaimana, Ton? Untuk apa yang disiapkan di tingkat akhir? Bener-bener akhir nih ya, kamu kan udah langsung mulai. Iya, udah tingkat akhir. Beda sama kita beda level soalnya. Masih lebih. Salah aja sih sebenarnya. Apa ya yang perlu disiapin sebenarnya kalau gue pribadi itu ngebiasain diri untuk baca jurnal, baca paper, baca yang ilmiah gitu lah. Karena kan susah banget kan. Dibandingkan kita baca buku populer kayak let's say novel ataupun buku-buku yang terjual di Gramedia, itu kan lebih mudah untuk dicerna. Tapi kalau kayak jurnal, paper, karya tulis itu kan susah banget untuk dicerna. Di semester kemarin aku ngebiasain itu sih. Jadi ngebiasain buat baca-baca itu. Jadi ketika ngerjain TA1 atau proposal itu lebih mudah, lebih gampang. Nah, untuk semester depan, Lanjut. Nah, untuk semester depan sebenarnya aku nggak ada persiapan apa-apa sih. Jadi paling yang aku siapin kayak kemampuan hard skill-nya, kayak karena kan TA-nya kan ngoding, data apalagi. Nah itu kayak kemampuan statistikanya aku pelajarin lagi, kemampuan machine learning-nya segala macam untuk gue pelajarin lagi sih. Tapi kan lo tadi ngomong ya, Ton, maksudnya perbanyak membaca, intinya perbanyak membaca gitu kan. Dari membaca itu kan pasti dapat banyak banget ilmu yang didapat. Nah, pernah nggak sih lu udah baca banyak banget nih ya tentang paper lah, tentang penelitian gitu. Tapi lu ngerasa waktu lu mau ngerjain TA tuh kayak sebenarnya yang lu baca tuh nggak berdampak ke TA lu gitu loh. Ya itu ada sih, ada beberapa yang waktu gua baca itu ini nggak nyambung banget, tapi sebenarnya yang gua kejar itu kan dengan sering-sering membaca itu bukan hanya ilmunya ya, gua ngejar habit gitu, kebiasaan membaca itu sangat penting untuk memudahkan kita. Orang yang nggak terbiasa untuk membaca, ketika ngerjain TA untuk nyari referensi itu bakal susah banget. Itu gue jujur bakal susah banget, karena untuk memulai membaca itu susah. Nah, sebenarnya kalau ilmu-ilmu nggak berkorelasi atau nggak relevan, itu ya udah sih kayak lewat aja, nggak ditulis di TA juga.
salah satu hal dasar yang bisa dimulai seorang mahasiswa untuk mungkin bisa sampai ke Mawapres itu ya membaca, karena dari membaca tuh juga Benar. bisa melanjutkan menulis ya, Ton ya. Yes, Bener ya. benar. Menarik sekali nih. Kadang kan kita membaca tuh males ya, apalagi buku-buku jurnal tuh apa sih ini gitu, apalagi yang jurnal internasional tuh nanti. Lagi Inggris gitu kan, yang TOEFL-nya pada rendah gitu kan. Nah itu bahasa Inggris itu juga kendala kan, kendala mahasiswa Indonesia dan Telkom lah. Iya itu. Kemudian Mawapres nih, kan kita bicara tentang skala Telkom. Nah, kira-kira setelah kamu itu kan perlombaan, itu apa aja sih yang selain tadi itu kan ada paper ya? Itu hal yang bisa menjadi seorang Mawapres di Telkom terus di nasional tuh mungkin yang udah kamu pelajari itu apa aja sih? Mungkin yang bisa kamu ambil kemarin. Waduh, gue Tipsnya kan cuma juara 2 nih, juara nggak tahu ya. Kan itu udah belajar dong. Pasti ada lah yang bisa dipetik sedikit pun. Iya. Iya benar. Jadi waktu mungkin gue cerita ini dulu ya, waktu seleksinya dulu. Kan gue daftar seleksi administrasi, ngumpulin KHS, ngumpulin paper tadi, hard copy, terus ngumpulin sertifikat dalam bentuk fotokopi gitu kan. Nah, seleksi administrasi itu kita ngumpulin ke fakultas dulu kalau di Telkom. Setelah ngumpulin di fakultas, itu disaring menjadi 2. Jadi satu program studi itu 1 orang aja. Nah, kebetulan tahun kemarin itu yang daftar cuma 2. Gua dari SI 1 orang. Terus dari TI juga 1 orang. Nah, itu anjir kacau banget lah. Maksudnya masa FRI cuma 2 gitu kan. Nah, itu terus habis gitu setelah administrasi diseleksi pertama itu psikotes. Jadi kayak seleksi tes IQ segala macam itu. Cuman kata panitianya itu nggak terlalu ngefek, cuma untuk nilai kepribadian aja. Nah, terus hari ketiga itu wawancara. Hari kedua itu wawancara. Tahap ketiga itu wawancara. Kita ketemu sama dosen-dosen hebat lah dari FTE, terus dari FRI Bu Vida, terus dari FEB ada 4 kalau nggak salah. Terus ada dari kemahasiswaan. Nah, dari situ diulik tuh kita udah kontribusi apa aja ke Telkom atau kita kontribusi ke masyarakat apa aja. Itu sih tahap yang paling menegangkan menurut gue. Nah, terus hari selanjutnya itu presentasi KTI. Jadi presentasinya pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris, tanya jawabnya juga bahasa Inggris. Nah, kenapa tuh? Nah, hal yang bisa dipetik sebenarnya adalah kan kita kan Mawapres itu sebenarnya semi kompetisi lah ya. Maksudnya kita berkompetisi tapi kita nggak musuhan gitu. Jadi kita masih kenal, masih bercengkrama, masih jadi keluarga lah. Sebutannya kan keluarga mahasiswa berprestasi. Nah, dari situ kita bisa tukar pikiran tuh sama orang-orang kampus lain kayak kampus FEB, kampus FKB, kampus desain. Pasti pikirannya beda lah. Contoh gini, di FRI rata-rata orang itu, gue nggak tahu sih, gue generalisir aja ya. Rata-rata orang itu mikir setelah kuliah itu ya kerja gitu. Entah kerja jadi apa, pokoknya kerja di perusahaan. Nah, di FEB beda. Setelah kuliah biasanya jadi entrepreneur. Di FIK beda lagi, setelah kuliah mereka pingin membuat satu pertunjukan dulu, ikut satu showcase untuk menunjukkan seni mereka. Nah, kayak gitu-gitu sih kayak yang bikin insightful lah. Nah, ini Ton, kan tadi pasti banyak benefit dong yang didapat selain tadi insight, terus kita bisa belajar lebih. Nah, yang menarik tuh tadi dari segi fakultas aja dan jurusan itu kenapa peminatnya selalu sedikit ya yang gue perhatiin ya, Ton. Nah, itu dari Tony gimana tuh? Ada tanggapan nggak? gue nggak tahu sih di VFR itu kenapa. Cuman kalau secara garis besar itu minder lah, orang-orang itu minder dengan embel-embel prestasi gitu kan. Mahasiswa berprestasi kayak wah banget gitu kan, padahal ya udah jalanin dulu aja, siapa tahu lolos, siapa tahu dapet gitu kan. Nah, itu faktor minder itu yang masih PR sih, terutama di jurusan kita ya, jurusan SI. Banyak banget orang minder lah. Entah itu minder gara-gara aduh pelajarannya susah atau pada dosennya nggak enak, itu banyak lah ya. Apalagi di tingkat yang lebih lanjut kayak
mahasiswa berprestasi kompetisi kayak gitu. Ikut kompetisi internal aja kan juga susah juga kan, minder juga. Itu sih menurut gua minder itu. Nah, terus pasti kan sebelum kamu ke Wapres nih pasti punya bekal pengalaman dong. Salah satunya kan lomba nih tuh. Nah, mungkin ya kayaknya kan, sih waktu tingkat 1 dia udah menang lomba di mana-mana Sel. Nah, ini mungkin yang bisa jadi apa ya? Bekal mental juga mungkin ya Ton ya untuk mengawalinya tuh nggak langsung ke setingkat Mawapres mungkin. Nah, ini kan Ton juga ikut beberapa lomba dari semester 1 ya. Iya, nah, dari semester 1 dia. Kayak apa ya, lomba-lomba seperti apa yang diikutin dan struggle-nya seperti apa sih lomba itu? Ini kan pasti orang dengar kata lomba kan, ngapain sih lomba gitu kan? Padahal kan penting ya. Benar. Jadi kalau gue pribadi karena tingkat 1 itu belum bisa apa-apa ya. Lomba yang gue ikutin itu adalah lomba debat karena kan lomba bacot. Ngomong ya Tony ya. Iya, cuma lomba ngomong. Maksudnya ya basically ngomong, cuman harus ada ilmu lah. Ilmunya kan bisa dipelajarin kan. Baca majalah atau baca artikel-artikel di internet itu. Makanya gue ikut lomba debat. Nah, dari lomba debat itu sebenarnya banyak sih benefit kayak public speaking segala macam. Itu masuk ke gue juga. Bisa refleksi lah gimana public speaking gue selama ini. Nah, sebenarnya tips buat teman-teman yang takut untuk memulai lomba itu apa ya? Kalau gue pribadi itu masa bodoh aja sih, maksudnya cuek gitu. Kayak kita pakai kacamata kuda gitu. Mau orang berkata apa, mau bilang orang itu ini lomba susah loh, ini lomba bergengsi banget. Cuek aja, ikut aja dulu. Lu nggak bakal tahu tingkat kesusahan lomba itu seberapa kalau lu belum ikut lomba tersebut gitu. Iya, bener. Oh, terus Ton, kan lomba yang lu udah laluin kan banyak banget nih, ya kan? Iya. Pas pertama kali lu di kuliahan itu ikut lomba, terus pengalaman yang lu rasain pertama kali lu ikut lomba tuh gimana? Sedih cuy, kalah cuy. Kalah. Pertama kali gue kalah. Gue nggak. Berarti yang kalah ya? Sampai sekarang gue juga sering kalah sih, sering gagal. Cuman pertama kali itu kan pertama kenapa gue tertarik lomba gara-gara di UKM Fair. Nah, gue inget di UKM Fair itu UKM yang paling banyak ada pialanya itu UKM Search kan. Iya, dari tahun ke tahun lah. Masih mereka itu sombong gitu, menunjukin piala-piala bergengsinya mereka. Nah, dari situ karena mahasiswa buta ya, maksudnya bukan buta sih, apa ya, kayak mahasiswa ya udah pengen lah piala itu ya seneng aja gitu kan, pengen lah gitu kan. Akhirnya ya udah gue daftar di Search. Nah, lomba pertama itu di mana ya, gue lupa, di Lampung kalau nggak, di Jakarta lomba debat di Jakarta. Nah, dari situ gagal kan. Nah, sedih banget gitu. Cuman gue sih punya ritual sendiri, maksudnya kayak gue kalau ketika kalah atau ketika down itu selalu ke kamar mandi yang biasanya ada cermin. Nah, gue ngaca aja di situ, diem ngaca, ngomong sama diri sendiri, pokoknya gue ngomong sama diri sendiri. Dulu ya. Apa sih gitu kan, apa sih kurangnya gitu kan. Nah, kalau gitu udah sekitar 30 menit sampai sejam, gue keluar kamar mandi udah beres gitu, udah nggak sedih lagi. Artinya sedih banget. Nah, itu gue belajar sih bahwa lomba itu bukan soal menang dan kalah, tapi bagaimana improvement dari diri kita setelah lomba tersebut. Itu sih. Ya, benar. Berarti ada hal yang bisa digain ya setelah kita lomba itu menang atau kalah, tapi pengalaman itu yang mendewasakan. Benar. Pelajarannya yang dapat dipetik dari setiap lombanya, ya kan? Iya. Gue itu saking ambisnya semester 1, benar. Waktu ambisnya semester 1 itu teman-teman kelas gue, termasuk Andri nih, waktu perwalian semester 2 itu bilang kan Pak Edi kan nunjukin TAK. Terus teman-teman kelas gue itu bilang, udah tuh TAK lu udah cukup untuk lulus sekarang aja, ngomong IPK lagi gede gitu kan. Orang baru masuk Pak Edi nunjukin TAK Sel. Yang lainnya tuh 0 semua. Tony doang yang 100 TAK-nya. Nggak sampai 100, tapi cukup untuk lulus.
Iya benar, yang belum tahu nih untuk sarjana di Telkom tuh TA kan tuh 60 ya syarat untuk Ya. ikut sidangnya. Cuman gue Terus udah target sebenarnya. Target PAK sekitar 300-an. Cuman lagi corona buset. kayak gini nggak bisa nambah lagi. Terus apa nih ya? Kan lu juga tadi ceritakan dari lu awal lu lomba gitu. Terus Nah, kira-kira lomba yang paling lu masih kenang sampai sekarang tuh lomba yang di mana? Terus apa aja yang bikin itu berkesan gitu? hmm, sebenarnya gue kan sekarang udah meninggalkan dunia debat ya. Gue lomba udah beralih ke lomba data mining, machine learning segala macam. Nah, yang paling berkenan itu sebenarnya lomba di Jakarta. Jadi kan tadi kan gue cerita kalau di Jakarta gue kalah kan tahun pertama. Tahun keduanya gue ikut lagi. Nah, ikut lagi dengan bekal yang lebih siap lah ya. Dengan segala macamnya, udah persiapan segala macam tuh lomba debat. Nah, di search lomba tersebut tuh kan sangat bergengsi karena itu lomba yang hadiahnya gede banget. Terus dari tahun ke tahun search itu nggak pernah apa ya lepas dari tiga besar. Jadi Telkom tuh nggak pernah lepas dari tiga besar. Nah, itu beban mental tapi kayak jadi cambuk gitu, cambuk buat gua juara lagi gitu. Nah, akhirnya di situ juara tuh, alhamdulillah juara satu. Kenapa itu berkesan? Karena latihannya berdarah-darah banget Iya. dari pagi kalau nggak ada kuliah, kalau ada kuliah ya dari jam 6 malam sampai jam 2 jam 3 malam gitu. Itu cuma latihan ngebacot doang gitu. Iya, iya, Latihan bener. ngebacot, baca artikel segala macam. Salah satu yang terberat itu lomba debat ya Tania. Kan Kak Tania kan juga sering cerita tuh gimana ceritanya waktu latihan di UKM CERT ya, itu memang keras ya, harus keras ya, memang Yes. Ah, membentuk mental, karena nggak, kalau nggak gitu kan kita kalah dengan lawan debat kita dong, kita nggak bisa lebih banyak benar. pengalaman. Di Tapi sebenarnya semua lomba itu ada tantangan tersendiri sih. ya Kita nggak boleh kayak ini lomba ini lebih berat daripada lomba ini. Sebenarnya ya menurut gue ya. Nggak Karena boleh itu. Semua sama soalnya. ya menurut gue itu semua kita mau terjun ke lomba bisnis plan gitu kan. Katakanlah bisnis plan. hmm, Tantangannya juga beda daripada lomba debat. Bisa jadi lomba bisnis plan yang kita mudah untuk juara itu gara-gara jurinya juga belum terlalu ngerti atau jurinya nggak terlalu teliti. Tapi ketika ketemu juri yang teliti itu bisa jadi bisnis plan kita kalah gitu, hancur. iya, Tantangannya kan beda kan. lawan juri juga berpengaruh sih. Ya Tapi benar. kan pengen tanya nih, tadi kan untuk mengawali perlombaan kamu bilang kan dari ini ya, dari UKM Search nih. Nah, kalau Hmm. perspektif di SI sendiri ini sebenarnya gimana sih untuk anak SI yang dia nggak terikut UKM ya, UKM Search, ya itu tuh bagaimana sih, atau UKM yang lain? Oh, Kalau misalkan dari segi mahasiswa biasa nih reguler, dia pengen lomba tapi harus kemana? Gitu. sebenarnya di FRI itu udah diwadahi ya kayak competition center nggak sih? Ada nggak sih? Masih ada kan di FRI? FRI Iya yang di Competition Center tuh seingat gua dulu ada di komandoi sama Pak Faisal. Nah, cuman sekarang nggak terlalu aktif untuk ngelatih atau memberi insentif, cuma nge-share info lomba doang. Nah, menurut gua apa yang harus dilakukan anak SI adalah benerin mindset dulu. Itu mindset itu paling penting. Mindset buat lomba itu bukan untuk ngejar duit, bukan ngejar terkenal, bukan ngejar apalagi ya pertemanan, bukan pertemanan famous gitu kan, famous enggak. Jadi sebenarnya mindset untuk ikut lomba itu melatih diri kita untuk berkompetisi karena dunia kerja nantinya kita juga akan berkompetisi dengan orang-orang yang sama. Gini maksud gue, benar. Jadi, Iya, jadi boleh. kan kita kan angkatan terakhir ya TA lah ya, angkatan atas lah, angkatan tua. Jadi kan nanti ketika kita kerja, kalau kita nggak tahu musuh kita siapa ketika ngelamar kerja, itu bakal jauh lebih sulit. Alangkah jauh lebih baik ketika udah dari tingkat 2 atau tingkat 1 tuh kalian tahu atau kita semua tahu bahwa musuh-musuh kita di UI, di ITB, di BINUS itu levelnya segini loh. Soalnya kita mau ketika lulus pengen jadi bisnis analis. Ya kita mulai aja lomba-lomba bisplan, lomba-lomba paper atau segala macam. Nah, dengan gitu kita tahu anak UI bikin bisplannya kayak gini loh modelannya, anak ITB kayak gini. Nah, ketika di dunia kerja itu udah
ngerasa pede, gue pernah juara kok, pernah ngalahin UI, masa di seleksi pekerjaan aja nggak ngalahin gitu. Itu sih, jadi kayak improvement aja sih sebenarnya. Jadi bener banget sih yang kata Tony tadi, lomba itu salah satu cara kita membenchmark suatu kemampuan kita ya, terlebih dari kampus-kampus negeri yang beken ya. Jadi Telkom tuh nggak sejauh itu loh di pandangan nasional loh. Ya, terbukti, iya kan, sering loh anak Telkom tuh bahkan bisa melampaui anak negeri gitu, terkait inovasi. Nah, terus nih Ton, tentang lomba nih, pasti dapat benefit dong. Mungkin kalau dari segi fakultas tuh kira-kira ngasih benefit apa sih Ton, kok kayaknya tuh dimudahkan gitu di setiap kita mengikuti lomba dan berhasil mendapatkan juara. Ada benefit apa dari fakultas atau di Telkom? Bentar, karena gue agak lupa, jadi gue jawab seingatnya aja ya. Di fakultas FRI terutama itu biasanya dibantuin untuk ngurus proposal ke BK. Itu dibantuin banget sama Pak Faisal. Itu proposal ke BK itu untuk kayak semua kita kurang dana dari segi akomodasi ataupun tiket berangkat gak ada, itu biasanya BK ngasih. Asal kita ngasih bukti yang kuat bahwa kita bisa ngebawa hasil yang bagus dari sana. Nah, terus benefit yang kedua biasanya Pak Faisal tuh suka bagi-bagi hadiah gitu ke orang-orang yang pernah juara di FRI. Hadiahnya tuh beragam, kadang tas, kadang sandal Eiger, kadang tas Eiger. Ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya ada malam penghargaan lah di FRI. Kalau insentif berupa materi kayak duit itu sebenarnya ada dari Telkom. Dari kemahasiswaan itu ada. Oh, udah disediain gitu ya? Ada. Jadi khusus yang menang-menang lomba gitu emang dari Telkomnya tuh emang udah disediain gitu, Ton? Udah disediain. Tapi bentuknya bukan fresh money, bukan duit dilangsungin gitu, cuman pengembalian BPP. Jadi selama gue juara 1 di nasional. Nah, terus dapat tuh juara 1. Nah, kemahasiswaan kan punya data. Nah, setelah didata sama kemahasiswaan bakal manggil tuh untuk nyerahin fotokopi buku tabungan. Nah, habis diserahin fotokopi buku tabungan itu bakal ditransfer 75% dari BPP. Nah, harapannya kemahasiswaan itu duit itu buat bayar BPP semester depan. Tapi to be honest, gue gak pernah dapet sih. Iya. Tapi kan butuh penghargaan untuk diri sendiri ya, Ton ya. Kan, Ton, itu kan BPP-nya yang pengembalian BPK itu kan untuk mahasiswa yang bayar nih. Iya. Nah, kan lu kan nggak pernah bayar BPP nih. berarti masuk ke kantong sendiri dong? Nggak ada. Kalau mahasiswa yang udah beasiswa itu nggak boleh dapat beasiswa 2 kali. Itu jadi. Oh, adil lah ya. Ya adil nggak adil. Adil nggak adil. Berarti menarik banget ya benefit untuk mengikuti Mawapres maupun lomba itu pasti memiliki value lebih untuk kita di dunia kerja nanti ya. Yes, benar banget. Ini menarik juga nih dunia kerja nih. Gue baca-baca lo kayaknya udah mapan nih untuk mengalami dunia pekerjaan nih, udah mulai nyoba-nyoba nih. Ini kan kalau gue mantrin kayak baru pertama ya KP. Nah, KP lagi kan? KP lagi ya. Ini ada beberapa yang FRI lagi kan. Karena ya emang tuh kita kan lagi struggle ya. Ya wajar lah, wajar. Ulas juga mensuplai dengan iya itu solusi yang bagus dari FRI. Sotot gitu. Nah, kan lu dulu kalau nggak salah pernah ikut itu ya, buka figur gitu ya? Iya. Nah, itu menarik. Nah, terus lu kan jadi brand ambassador-nya tuh. Nah, itu lu iseng ikut atau ada undangan atau lu cuman daftar aja udah gitu? Jadi sebenarnya perlu gue koreksi ya, jadi bukan brand ambassador. Brand ambassador kan buat artis kan. Student ambassador. Nah. Student ambassador. Kesleo. Jadi waktu itu ada pendaftaran dari Bukalapak.
Bukalapak tuh punya sebuah program namanya Buka Potensi. Nah, di Buka Potensi itu ada dua, ada buka beasiswa sama buka figur yang gue ikutin. Buka beasiswa itu dia ngasih full money 2,5 juta per bulan, apa 2 juta ya? Ya pokoknya segitu, 2,5 juta per bulan untuk mahasiswa tingkat 6 ke atas selama dia kuliah 1 tahun. Jadi semester 7-8 dia bakal dibiayain Bukalapak untuk BPP atau SPP lah. Nah, kalau buka figur itu nggak harus semester 6, jadi semester berapapun bisa. Nah, dari situ kan gue tertarik, ini semester berapapun bisa, ya udah gue coba daftar. Nah, requirement pertama itu kan suruh bikin video. Nah, gue bikin video ngasal banget di. Oh, yang di post di Instagram bukan sih? Nah, bener. Tapi Instagram iya. mati yang itu. Iya. Nah, yang di post di Instagram itu ngasal banget, asal-asal kayak edit ya, ngasal, lagu primer asal. Nah, dari situ ternyata yang daftar itu sekitar 1000-an lah. Yang post video dan isi formulir itu 1000 lebih. Nah, setelah 1000 dipanggil tuh 30 besar untuk ke kantor Bukalapak Jakarta. Nah, di situ sebenarnya ada anak SI juga yang nyangkut di 30 itu Aca. Oh, Aca ya. Ya, ketemu Aca itu sebenarnya gue udah minder. Aca ini jago kan, maksudnya jago, walaupun gue di situ nothing tulus ya, maksudnya nggak ada yang gue korbankan, gue juga nggak terlalu berharap ini untuk dapet. Nah, di situ kita ada seleksi ya kayak psikotes tuh ada, terus FGD, fokus group discussion, terus presentasi FGD sama interview. Nah, sebenarnya udah nothing tulus aja, udahlah pokoknya ikhlas, lolos nggak lolos juga nggak apa-apa. Nah, ternyata diambil tuh 10 orang yang jadi buka figur. Tugas buka figur tuh sebenarnya agak berat ya, karena itu kan buka figur itu representasi dari Bukalapak untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang aktif kuliah. Nah, tugas gue adalah biar orang-orang itu tahu kalau kerja di Bukalapak itu menyenangkan, terus environment-nya atau lingkungannya sehat, terus bagus lah pokoknya untuk nge-branding Bukalapak seperti itu. Kalau kalian lihat juga kan kayak kantor-kantor startup, terutama Bukalapak, Tokopedia dan segala macam itu kan keren-keren lah ya, keren-keren, enak, nyaman segala macam. Nah itu yang pesan yang harus gua bawa ke teman-teman mahasiswa. Dan benefitnya ya itu sih uang saku tambahan sebesar 1.500.000 per bulan. Itu uang sakunya tuh ada sampai lu lulus atau cuma berapa tahun gitu? Enggak lah, setahun doang lah. Oh, setahun doang, lumayan lah ya. Lumayan. Gila nih sampai lulus mas. Tapi sama itu Ton. Abnormal semua. Sama itu Ton. Kan lu waktu kepilih nih, waktu jadi apa namanya student ambassador-nya. Yes. Itu kayak ada ketentuan nggak sih kayak lu harus ke Bukalapak selama sebulan sekali atau berapa minggu sekali? Sebenarnya itu nggak ada ketentuan. Jadi Bukalapak itu udah kayak kantor gua waktu itu setahun. Tapi gua kesana itu ketika ngebahas project doang, kayak nge-project mau ada Bukalapak ke kampus atau mau ada project gede bareng bersepuluh itu kan 10 itu kan macam-macam ya, dari Telkom 2, dari UI 2, dari IPB 2, terus BINUS 1, terus lupa satu lagi mana ya? Pokoknya gitu, ada Jogja 2. Nah, dari situ kita bahas tuh di kantor Bukalapak, kalau pengen bahas di kantor Bukalapak. Tapi kalau main-main doang sebenarnya bisa di kantor Bukalapak. Nah itu kalau ketentuannya nggak ada, paling ketentuannya itu yang paling susah atau agak mengikat itu nggak boleh ikut program serupa. Jadi kan biasanya kan dari Tokopedia atau XL itu kan ada XL feature kan juga mirip kan. Nah itu nggak boleh selama setahun itu. Job desk-nya cuma bantuin sih. Kayak ngikat kontrak gitu lah ya istilahnya. Ya, ngikat kontrak. Ya namanya ambasador kan nggak boleh 2 kan. Iya. Kalau endorse boleh. Ya, kalau endorse boleh. Kapan endorse Tan ini? Waduh. Nah, Tan. Lu kalau nggak salah semester 4 juga pernah magang ya? Semester 4 itu kapan ya? Semester 4. Waktu masa-masa tuh bersama gua lu malah ngerjain apa gitu?
waktu lu magang gitu. Kalau nggak salah ya. Itu bukan semester 4 gak sih? Sekarang semester berapa sih? 6 kan? Semester Sekarang semester 6 ke 7 sekarang. Berarti semester 5, Tri. Bukan semester 5. Ya, itu lu magang di perusahaan mana dah? Itu di perusahaan mana ya? Sebenarnya basisnya itu Vietnam. Kantor utamanya di Vietnam. Cuman orang yang punya itu orang Singapura. Terus kalau secara hukum itu ikut Singapura. Tapi ada juga banyak developer dari Indonesia. Tim gue itu dari Surabaya, Bandung, Jakarta. Oh, jadi kayak lu di sana kayak ngerjain proyekan gitu kan? Ya ngerjainnya sebenarnya intern kan magang itu mirip sama pegawai tetap. Jadi bukan by project, cuman by ya udah ngerjain real project gitu kan. Gue waktu itu ngerjain sistem rekomendasi untuk HR milih calon-calon pegawai. Nah, cuman gara-gara ilmu gue kurang dan tim gue juga agak sibuk gitu kan, sibuk dengan satu dan berbagai hal, akhirnya itu nggak go live, jadi cuma sampai prototype doang. Itu sih. Itu kok bisa sampai ketemu tuh gimana tuh? Ceritanya tuh. Nah, kalau bisa ketemu, ini penting banget sih buat temen yang dengerin atau Andri dan Excel. Ini gue beruntung dapat itu gara-gara gue lumayan aktif di LinkedIn. Gue aktif nge-update, bukan cuma post ya. Post juga penting. Tapi yang paling penting itu kayak nge-update kita udah ngerjain apa aja di LinkedIn. Kalau kalian lihat LinkedIn orang-orang hebat, itu kan pasti ketahuan gitu. Tahun sekarang dia lagi aktif di mana, lagi kerja apa, terus tahun sebelumnya dia aktif di mana, kerja apa, terus organisasi apa yang telah diikutin, atau achievement apa, atau award apa yang udah pernah didapat. Nah itu part of personal branding. Jadi teman-teman itu harus sadar bahwa dunia sekarang itu personal branding tuh lumayan berpengaruh. Karena waktu itu sebenarnya gue gak nyari, cuman nyarinya bukan perusahaan itu, gue gak tahu perusahaan itu. Gue nyari di ya LinkedIn Job, terus Glassdoor, Jobstreet segala macam untuk intern yang remote karena lagi kuliah. Nah pada saat itu ada HR dari perusahaan mereka ngehubungin gue, lagi free nggak, intinya gitu, pakai bahasa Inggris, lagi free nggak, bisa join dari ke tim kita nggak, kalau mau silakan isi link ini gitu kan. Ya udah gue isi. Terus beberapa bulan HR itu nanyain bisa framework Django nggak untuk build web gitu kan. Terus aku bilang masih basic kalau Django. Terus tanya spesialisnya apa sekarang. Spesialisnya sekarang lagi ngedalamin data segala macam. Udah setelah HR-nya terus minta Telegram tuh si HR. Nah Telegram gua terus dikasih ke CEO-nya. Jadi CEO-nya itu lagi di Bandung. Akhirnya beberapa minggu kemudian gue ketemu sama CEO-nya, interview santai. Nah akhirnya ya udah join aja sebagai magang gitu. Karena itu masih startup sih, nggak gede-gede banget. Itu berapa bulan sih, Ton? Kontrak itu 6 bulan sebenarnya ya, 6 bulan. Cuman waktu itu gue akuin gue gagal, maksudnya nggak bisa perform dengan baik gitu, karena kesibukan dan satu dan lain hal, dan kemampuan gue masih di bawah. Jatuhnya CEO gue itu pengen membuat suatu aplikasi yang agak besar, mesin learning yang agak besar. Gue nggak bisa expect itu. Nah, dan akhirnya karena pemangkasan biaya dan efisiensi, gue di pause di bulan ke-4. Jadi di pause itu bukan kayak di PHK sih, kayak udah jangan terlalu ngoyo, kamu belajar aja, kalau nanti ada sesuatu yang aku butuhkan, aku bakal call kamu kok. Itu sih. Penting banget ini berarti nih untuk personal branding selain Instagram ya kan? Instagram mah udah biasa lah. Instagram kalau LinkedIn masih kurang. Instagram kalau kalian mau jadi selebgram ya nggak masalah lah Instagram. Tapi kalau mau jadi profesional, wajib cobain LinkedIn. Lebih ini ya, lebih ke profesional yang LinkedIn ya. Lagi ini sih, apalagi WFA ya, kita kan butuh. Ya WFA banyak banget LinkedIn.
Ya, sekarang lagi tren untuk membuat personal brand yang bagus tentunya. Kalian sibuk apa di WFA? Ya, KPI biasa Ton. Orang-orang biasa nih paling KPI. Selain KPI? Ya paling bantu-bantu orang rumah. Nah, ya sama sih. Lebih tepatnya itu sih. Ngisi waktu luang lah biar nggak kebut-kebut banget ya Andri. Membantu keluarga di rumah. Nah, Tony, apa ya? Tadi kan bicara tentang magang, pasti kamu punya skill basic dulu dong. Nah, itu kan data nih. Itu yang kamu dapat di Lab Daspro ya. Nah, iya. Boleh cerita sedikit nggak, Ton? Itu kan sebelum kita peminatannya kamu pasti udah masuk lab dulu nih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih tingkat 1, juga masih menentukan jalannya. Nah, peran lab itu seperti apa sih, Ton, untuk membantu seorang Ton ini bisa mencapai lomba, mawapres, bahkan tadi brand student ambassador, itu gimana tuh bisa ke sana? Oke, buat teman-teman yang masih unyu-unyu lah, masih tingkat 1, tingkat 2, manfaatin waktu kalian untuk nge-explore banyak hal, itu pertama. Lab adalah salah satu alternatif baik untuk nge-explore banyak hal itu. Lab apapun lah, contoh BPAD atau Daspro atau EAD, terus ada apa sih namanya sekarang SAG ya, bukan BPAD ya? SAG, terus ERP itu adalah tempat yang sangat baik, sangat mendukung untuk kalian nge-explore banyak hal. Kenapa kayak gitu? Karena di lab itu kita bertemu banyak orang. Pertama ketemu teman-teman kita yang punya satu tujuan, terus ketemu dosen-dosen yang bisa ngasih masukan-masukan ke diri kita. Gue kesadarin bahwa dulu masuk lab itu nggak semudah sekarang nggak sih? Kayak masuk lab itu harus berdarah-darah, yang keterima cuma 20. Kalau sekarang kan udah mulai terbuka kan, mulai ada lab riset yang kapasitasnya lumayan besar. Nah, bagus banget tuh buat teman-teman tingkat 1, tingkat 2 untuk nyobain itu. Karena semua di Daspro ya, aku bilang di Daspro itu orang-orangnya kan ambis parah gitu kan. Mau nggak mau kita juga mengimprove diri kita untuk mengejar keambisan itu sih. Iya, bener banget ya. Untuk mengikuti sebuah lab tuh pasti banyak tantangannya masing-masing. Apalagi dulu pernah dengar ya di Daspro tuh emang ini ya harus keras banget ya, orangnya harus benar-benar profesional itu untuk masuk sebuah lab. Dan sekarang kayaknya lebih ini nggak sih, Ton, lebih banyak peluang nggak sih, Ton, yang dari tadi kan ada lebih banyak peluang kan sekarang? Ya, lebih banyak peluang. Jadi sebenarnya langkah yang bagus sih dari SI untuk membuka lab riset, akhirnya kebuka kan. Maksudnya lab itu nggak eksklusif lagi untuk 20 orang, tapi mulai terbuka untuk semua orang. Itu langkah yang bagus sebenarnya. Saya apresiasi SI itu, langkah SI itu. Cuman mungkin tantangannya berbeda ya. Misal dulu lab itu fungsinya fungsi utamanya adalah mengajar. Praktikum. Ya, intinya adalah praktikum. Orang-orang itu ya improve diri itu seenaknya gitu. Saya mau belajar ini, saya mau belajar ini, saya mau belajar ini, terserah gitu di dalam lab. Contoh di Daspro dulu kan banyak juga orang Daspro yang lomba bisnis atau lomba public speaking segala macam, itu kan banyak. Nah, mungkin sekarang tantangannya beda. Di lab riset mungkin bakal di push atau di force penuh untuk ngerjain fokusnya, sama SAG yang ngerjain arsitektur dan governance. Kalau di nanti kan ada EDE kan, Daspro itu lab risetnya EDE, Enterprise Data Engineering, ya fokusnya harus di data engineering. Mungkin tantangannya itu sih, tantangan di dalamnya beda. Nah, tapi Ton, menurut lo ya, kan sebenarnya ada pro kontra nih. Sebenarnya kan kalau dari segi pro pasti banyak banget nih. Kalau lab-lab tuh bukan lab sih, lebih S-nya itu kan tiap semester atau per tahun pasti ada perubahan. Nah ini kan tahun ini kan perubahannya masif banget ya. Mulai dari BPAD itu digabung dengan ISM, terus ada penambahan lain-lain, perubahan KK juga. Nah itu menurut Tony bagaimana sih, Ton, kita menyikapinya kalau sebagai Tony ini yang udah di tingkat akhir? Nah, ini sih, jadi sebenarnya PR dari sisi prodi, baik itu dosen segala macam, pimpinan segala macam,
PR dari segi labnya dan PR dari himpunan. Kenapa seperti itu? Karena tiga entitas ini seharusnya bekerja sama untuk menyelaraskan apa ya namanya visi dan misi gitu. Sering banget yang terjadi kenapa dosen itu pengen merubah setiap semester, sebenarnya nggak pengen, dosen itu nggak pengen, tapi tuntutan dari yayasan, terutama YPT, Yayasan Pendidikan Telkom, atau tuntutan dari kementerian. Kita tahu menterinya kan sekarang kan gila-gilaan kan perubahannya kan. Ada kampus merdeka segala macam. Nah itu di fakultas dan di jurusan itu juga susah menyesuaikannya. Itulah akhirnya berdampak kepada lab yang diubah. Nah idealnya fakultas atau prodi itu mengkomunikasikan secara intens gitu ke lab gitu, ke anak-anak lab biar nggak kaget. Idealnya kayak gitu. Nah komunikasi ini siapa yang jembatani? Seharusnya himpunan. Nah, itu peran himpunan. Komunikasi dua arah itu harus terjalin. Jadi tiga entitas ini bisa nyambung lah gitu. Komunikasinya enak, lancar. Itu masih PR sih dia sih. Ya, bener banget sih Ton, kayak yang gue rasain ya, itu kan juga di lab, juga di himpunan nih memang ruang diskusi atau diskusi publik kita tuh masih harus ditingkatin. Nah, benar. Terkait kebijakan-kebijakan baru, adaptasi baru. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan tentunya. Banyak banget ya informasi dari Tony. Haus guys. Ini sekarang kan berarti udah peminatan ya, nih baru teman-teman yang berarti tingkat 3 ya udah mau masuk peminatan. Tony udah dapat kabar belum sih gimana peminatan nanti berlangsung yang di semester? Iya Pak, ada. Ya ini kan masih tanda tanya. Abu-abu. Kalau masalah peminatan sebenarnya juga masih abu-abu ya, karena itu tadi sih kalau tuntutan peminatan itu kan tuntutannya kurikulum dituntut berubah oleh kementerian karena kementerian mengharapkan merdeka belajar. Gue nggak tahu skemanya kayak gimana, pokoknya intinya di tingkat 3 dan tingkat 4 itu mahasiswa udah bebas menentukan pilihan mereka. Nggak cuma kan kita kan masih ada peminatan dan peminatannya itu masih di plotting gitu. Ada 3 mata kuliah. Nah itu in the future itu bakal kayak sedikit dihilangkan. Jadi di S itu gambarannya yang gue dapat adalah, bentar gue takut salah. Ada entrepreneurship, terus ada researchship, sama ada satu lagi gue lupa. Nah dari situ, dari mulai tingkat ketiga itu suruh dibebaskan untuk milih 3 hal itu. Nah untuk mata kuliahnya seperti apa, gue juga nggak tahu sebenarnya. Teman-teman di tingkat bawah itu nanti harus ngambil apa atau boleh ngambil apa itu gue nggak tahu. Cuman yang gue dapat infonya, nggak tahu kalian udah dapet nggak ya? Jadi peminatan itu bakal ada satu EDE, penggantinya EDM. Itu masih berbicara tentang data, cuman mata kuliahnya ada yang berubah. Terus yang kedua EIS. EIS itu Enterprise Intelligence System. Itu ngomongin tentang IoT, terus embedding system, segala macam. Pokoknya IoT gitu lah. Terus SAG, System Enterprise and Governance ya. Arsitektur. Sistem Arsitektur and Governance. Nah, SAG, yaitu ngomongin kebijakan, terus ISO segala macam, dan arsitekturnya. Terus ERP, terus satu lagi Sisjar EIM peminatannya. Jadi yang berubah itu EIS sama Tekno digantikan oleh EIS. Itu sih. Berarti untuk adik tingkat yang masuk ke tingkat 3 ini emang semua ini benar-benar baru ya Ton ya? Ya, benar-benar baru. Ada kira-kira lu kayak ada apa ya namanya tips gitu sih buat yang tingkat 3 kan, apalagi kan masih dalam kondisi kayak gini nih, susah ketemu orang, susah kalau mau, biasanya kalau kita dulu kan kita bingung kan tinggal lab ke lab, ini kan kita cuma di rumah nih, gimana pesan-pesan buat adik tingkat tuh dengan kondisi kayak gini biar mereka tuh nggak salah milih peminatan gitu loh. Oke. Banyakin riset ya, mumpung teman-teman tingkat 3 ini nggak dibebani oleh KP, sebenarnya punya banyak waktu untuk explore gitu. Maksudnya explore SI itu sebenarnya ranahnya di mana,
atau kalau mau di bidang data harusnya masuk peminatan kayak mana. Peminatannya udah gue bocorin kan kayak gitu. Nah, bocorin 5 tahun ini. jadi tipsnya adalah itu sih riset aja dan balikin ke diri sendiri, lu sukanya apa gitu. Akan sangat bahaya buat teman-teman yang udah tingkat 3 tapi masih ngerasa salah jurusan. Itu kan berarti kan nggak berdamai dengan diri sendiri kan. Belum legowo. Nah, itu harusnya udah selesai tuh masa-masa salah jurusan, masalah segala macam itu udah selesai. Maksudnya kalau emang masih ngerasa salah jurusan nggak apa-apa. Cuman harus punya solusi gitu, maksud gua. Solusinya kalau mau ikut peminatan, ya pilih peminatan yang disukain gitu. Karena ya itu menunjang masa depan kalian menurut gua. Walaupun nggak selamanya peminatan SAG nantinya juga kerja di bagian arsitek, atau peminatan data nantinya kerja di bagian data, nggak semuanya juga sih. Nggak ada yang menjamin ya Tony, pasti nanti dunia dinamis. Oke, ini tadi udah sedikit menyinggung-nyinggung tentang penjurusan ya. Nah, tapi udah seru banget. Ini pasti yang tingkat itu, wah apa nih bang? Nah mungkin nih gambaran aja nih dari yang Tony kan kita kan juga udah ngambil nih, tinggal satu mata kuliah lagi berarti ya peminatan wajibnya ya. Nah kalau datanya Tony ini kan sebenarnya era-era sekarang era data kan, hampir semua tuh dicari gitu, data analis, data scientist. Nah kalau yang Tony pelajarin di SI sebagai seorang data nih, seorang anak data, itu gimana sih mata kuliahnya, terus prospek kerjanya itu seperti apa Tony yang akan ekspektasinya seperti apa? Sebenarnya data itu luas ya, bidang data itu luas. SAG juga bisa jadi orang data, tapi mungkin bukan data scientist, mungkin data governance, bagian audit gitu kan. Itu kan juga penting juga di perusahaan. Nah, yang selama ini gue tahu, kenapa data itu populer banget, terus orang-orang semuanya pada ngomongin data, ngomongin data, big data gitu kan. Karena era sekarang, kita tahu lah kita mantengin handphone hampir 24 jam kali ya. Nah, dari mantengin handphone, kita nge-scroll aja, itu sebenarnya secara nggak sadar kita udah ngasihkan data kita, walaupun bukan data primer ya, data sekunder. Kayak kita nge-like fotonya siapa, itu kan juga data kan sebenarnya kan. Iya benar. Kita sukanya nontonin YouTube-nya siapa, Om Deddy atau siapa gitu kan, itu kan juga data-data kita yang kita kasihkan secara gratis gitu ke perusahaan-perusahaan yang udah gede. Nah, disitulah akhirnya orang-orang ngerasa bahwa semua data yang ada di internet atau di dunia ini perlu diolah, perlu dimanfaatkan. Siapa yang memiliki data lebih banyak dan informasi yang akurat, dia bakal jadi pemenang di era sekarang. Itu kenapa semua perusahaan akhirnya rame-rame nih buka job-job di bidang data, entah itu data analis, data scientist, segala macam. Jadi penting banget ya kita nggak cuman anak data sendiri, bahkan di pemintaan juga harus memahami tentang data itu apa ya. Mungkin seperti basis data yang kita meng-query seperti itu ya Tanya. Nah ini sih, jadi kan sebenarnya kan banyak orang yang bilang buat teman-teman ya, kalau udah denger SI itu jurusan nanggung banget, bisnis enggak, informatika enggak, industri ngoding kagak dalam-dalam. Nah, itu kan rumor yang sering termunculkan di publik gitu kan. Nah, buat teman-teman yang udah pernah denger kalimat itu, aminin aja, maksudnya ya memang kita serba nanggung, tapi bukan berarti diri kalian atau diri kita masing-masing itu juga nanggung. Kita bisa ngedalemin sesuatu yang kita sukai di SI ini. Kan SI kan banyak kan, kayak Manlay juga masuk, jaringan juga masuk. Ketika kita udah nemu sesuatu itu yang pengen kita dalemin, itu bakal jadi bekal banget. Tapi jangan sampai ngelupain mata kuliah lain, karena itu keunggulan SI. Kita bisa jadi orang tengah yang bisa mimpin rapat divisi-divisi lain. Seumpama kita mau rapat dengan anak-anak informatika yang ada divisi IT. Terus kita juga mau rapat dengan orang bisnis. Nah, itu kita bisa mimpin itu karena kita tahu istilah-istilah mereka gitu.
dengan mudahnya kita bakal mimpin rapat itu, kemudian ngedelegate sesuatu itu bakal jauh lebih mudah. Ya, bener banget nih kan. Banyak anggapan itu yang S itu kayak wah ini nanggung, padahal sebenarnya itu powerful banget ya. Kita kan jadi tahu banyak bidang gitu, dari jaringan. Ya walaupun kita kuliahnya berdarah-darah ya kan, semua mata kuliah dipelajarin, tapi itu tuh pasti tetap ada apa ya namanya, ada pelajaran yang mungkin bisa kita terapkan di kemudian hari gitu loh. Yes, benar-benar. Akuntansi dipelajarin gimana, Ton? Akuntansi dipelajarin. Akuntansi gue jelek, cuy. Iya. Penting nih untuk tingkat 1 awal-awal maupun tingkat 3 ini untuk memahami ya, untuk S itu seberapa jauh. Karena kan kalau tingkat awal-awal tuh pasti kan udah basic, hampir semua kampus tuh ya dapet. Kalkulus, terus agama, bahasa Indonesia itu masih basic banget. Padahal nanti kalau semakin kita melangkah ke semester berikutnya mulai kelihatan S itu sebenarnya ke arah mana gitu. Nah ini sih, gue mau bagiin satu hal. Mungkin kalian udah tahu lah ya, Andri sama Exo udah tahu. Cuman tahu nih pasti. Yang denger ini bisa aja belum tahu. Jadi teman-teman, di dunia sekarang itu lagi tren dicari orang-orang yang punya pengetahuan dengan bentuk T. Bentuk T itu kayak gimana? Jadi kan bentuk T kan lurus ke samping sama dalam ke bawah. Nah, itu ke sampingnya itu orang bilang generalis. Jadi semua hal itu dia tahu. Sumama gini, bidang desain, bidang computer science, terus bidang programming lah, katakanlah programming, terus project management dan segala macam. Nah itu harus tahu semuanya gitu dalam bentuk horizontal. Nah tapi kita juga harus punya satu arah ke bawah. Semua kita mau advance di project management. Berarti ke dalamnya kita menguasain project management sampai ke bawah. Nah itu dicari banget sekarang, T-shaped knowledge itu. Berarti kita harus lebih ini ya, melihat sesuatu itu luas gitu ya, Ton ya. Maksudnya tadi kan gue juga dapat satu perkataan nih. Kalau keberuntungan itu kan suatu gabungan dari kesempatan dan kemampuan. Nah, kalau kita nggak mengasah kemampuan dan tidak mencari kesempatan, bagaimana kita menjadi orang yang beruntung? Nah, benar. Gue juga tadi kalau nggak salah itu dapat perkataan siapa? Jangan tunggu kesempatan itu perfect, tapi buatlah kesempatan itu menjadi perfect. Jadi kesempatan sekecil apapun, semepet apapun, ambil aja. Tapi kalian sendiri yang buat kesempatan itu menjadi perfect. Bener banget. Banget sih. Wah, jadi kita ngobrol banyak banget ya, tadi mulai dari mawapres sampai ke perlombaan, dari magang juga, dan kita ke lab juga. Nah ini pasti dapat banyak manfaat lah kalau misalkan kita tuh sering berdiskusi seperti ini. Nah makanya kita hadirkan Ciantor. Iya nggak, Dri? Iya. Ton, satu pertanyaan, Ton. Buat anak-anak SI yang sampai sekarang masih salah jurusan, tipsnya gimana tuh? Agak susah sih ini pertanyaannya. Takut salah ngomong nih. Ya kan maksudnya gua nanya dari perspektif lu aja gitu. Jadi kalau dari gua, buat teman-teman yang masih ngerasa salah jurusan, kalian pertama petakan dulu hobi kalian itu apa. Mungkin kalau yang cowok-cowok nih, cowok-cowok suka nongkrong, hobinya ngopi. Ya udah, berarti kan hobi kalian ngopi. Terus tanyain ke diri kalian, kalian mau nggak dalemin hobi itu sebagai sesuatu knowledge gitu, knowledge tambahan di otak kalian. Kalau kalian mau, ya udah lakuin dulu. Semua kopi ya, kalian baca-bacalah riset tentang kopi mana yang enak di Indonesia atau biji kopi mana yang terbaik. Nah dari situ kalian beranjak lagi cara membuat kopi yang enak. Itu analogi ya, cara bikin kopi yang enak. Nah dari situ kan kalau udah muncul kesenangan, apalagi hobi kan akan sangat mudah kan melakukannya kan. Nah ketika mudah itu kalian tanya lagi, bisa nggak aku ngasilin duit dari sini? Kalau bisa, ya udah itu jadiin pekerjaan. Jadi itu juga berlaku kepada ketika kita milih suatu peminatan. Nah, misal kita hobinya itu
nilai-nilai seseorang. Berarti kan pengen jadi auditor. Kan bisa jadi itu auditor adalah jalan yang baik. Atau hobi kita itu membuat sesuatu. Ya bisa kita masuk EIS atau PTAD gitu kan. Membuat aplikasi yang memudahkan orang. Itu sih, jadi menurut gue tentuin dulu hobi kalian tuh apa. Kalau memang ada di jurusan dan difasilitasi oleh jurusan, dalemin di sana. Manfaatkan fasilitas jurusan dengan baik. Kalau memang nggak ada, cari environment yang baik. Semua hobi kopi tadi, ya cari komunitas kopi. Atau hobi foto, ya cari komunitas foto. Kayak gitu sih. Nggak masalah jurusan itu, apapun, semua bisa sukses. Mantap. Bener banget Pak. Berarti yang bisa gue tanggap nih ya, dari mulai basic dulu sebagai mahasiswa tuh kita berarti bisa mulai membaca dulu, sering membaca, menulis, dan paling penting sebenarnya kalau kita ragu untuk kemampuan itu komunikasi sih Tuan. Karena kan mahasiswa kan harus networkingnya harus luas kan. Setahun ini kan pasti punya banyak teman yang bisa mensupport Tuan yang bisa lebih baik. Ya, ya gitu. Itu paling itu aja Ton dari kita berdua nih. Terima kasih banyak ya udah nyempatin sore-sore dengan kami bersama Cian Talks. Episode pertama nih. Episode pertama dengan Tony. Kurang lebihnya begitu. Selamat sore Tony. Ya, selamat sore. Makasih semuanya, makasih Excel, makasih Andri. Ya.